Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salihin salihat semua? Baik ya. Sekarang kita akan membahas atau membandingkan buku Iqra yang hari ini kita akan bahas adalah jilid 2 dan juga buku Ummi jilid 2. Kalau kemarin kita bahas jilid 1, kita akan bahas jilid 2 di hari ini. Sehingga adik-adik silakan check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salihin salihat semua? Baik ya. Sekarang kita akan membahas atau membandingkan buku Iqra yang hari ini kita akan bahas adalah jilid 2 dan juga buku Ummi jilid 2. Kalau kemarin kita bahas jilid 1, kita akan bahas jilid 2 di hari ini. Sehingga adik-adik silakan check it out. Oke adik-adik, di sini ada dua metode yang kita masih perbandingkan ya atau bandingkan ya, nama Iqra dan juga ada Ummi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah di Ummi terlebih dahulu. Karena kemarin kita bahas Iqra dulu, sekarang kita bahas Ummi terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat Ummi jilid 2 itu yang dibahas apa saja. Yang di halaman pertama adik-adik kita coba lihat, sholihin sholihat. Ummi jilid 2 yang dibahas di halaman pertama adalah huruf berharokat kasroh ya. Jadi yang kemarin di jilid 1 fokus huruf berharokat fathah, dan di jilid 2 ini fokus di harokat yang lainnya. Yang di halaman 1 ini harokat kasroh. Contohnya ini di halaman 1 ada a, i, kemudian ba, bi, tati, sasi, jaji, sampai seterusnya, sampai yang terakhir fafi ya. Jadi di halaman pertama ini di buku Ummi lebih difokuskan ke harokat-harokat lain, yaitu harokat kasroh. Kemudian di halaman yang kedua itu juga sama, perbandingan antara fathah dan kasroh dan juga huruf yang disusun dengan terakhir huruf fathah dan juga huruf kasroh. Yang pertama ada babi, kemudian kataba, katabi, semuanya seperti itu. Dilanjutkan di halaman ketiga juga sama seperti itu juga. Kemudian di halaman keempat lah ini baru diacak adik-adik sholihin sholihat. Maksudnya diacak di mana? Yang di tengah adalah huruf kasroh, sedangkan yang di awal juga yang di akhir itu adalah huruf fathah. Arifa, dakhila, raqiba. Nah, seperti itu contohnya di Ummi jilid 2 halaman 4. Ini bisa melatih sholihin sholihat agar tidak terpaku kalau yang terakhir pasti huruf kasroh, karena sebelumnya itu yang terakhir huruf kasroh, ya kan, huruf kasroh. Tapi di sini sudah mulai diperkenalkan yang ada di tengah huruf kasroh, dan di sini juga sama. Nah, di sini baru diacak huruf kasroh, ada yang di akhir, ada yang di tengah, ada yang dua akhir dan tengah, dan lain-lain. Jadi bervariasi sehingga santri itu tidak menganggap kalau kasroh itu hanya di tengah saja, hanya di akhir saja, tapi ini bermacam-macam. Hanya satu saja, ini ada banyak, ada dua, farishi, syahidi. Nah, itu contohnya. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 6 ini kita dikenalkan harokat lain, yaitu harokat dhammah yang dibaca u, a, i, u, babi, bu, sampai terakhir kakiku di halaman 6. Sehingga jilid 2 Ummi ini fokusnya adalah untuk membahas huruf hijaiyah berharokat lain ya, tidak hanya harokat fathah. Kemudian di halaman 7 juga digabung mulai huruf fathah dan huruf dhammah, sama seperti huruf fathah dan huruf kasroh. Lanjut saja, ini gabungan antara huruf dhammah, kasroh dan juga fathah. Ini bisa melatih santri agar tahu kalau di huruf hijaiyah itu ada 3 harokat khusus ya, atau harokat yang umum. Itu ada dhammah, kasrah dan juga fathah. Kemudian di halaman selanjutnya itu baru dijelaskan mengenai huruf sambung, sholihin sholihat. Jadi huruf sambung mulai dari huruf ba, ta, sa itu disambung dengan 3 harokat yang berbeda. Babibu sama dengan babibu, tatitu sama dengan tatitu, sasisu sama dengan sasisu, begitu seterusnya. Dan di bawahnya itu hurufnya diacak, tapi tetap menggunakan 3 harokat yang berbeda ya. Ini juga sama, sampai halaman selanjutnya juga sama. Intinya tentang belajar menyambung huruf adik-adik sholihin sholihat.
Ya, menyambung huruf. Kemudian di halaman 20, ini ciri khasnya buku Umi, di halaman 20 dan 40 pasti ada variasinya, yaitu di sini ada ini apa? Fathah, 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 kasrah, 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 dhammah, dhammah, dhammah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga dilatih angka Arab mulai 1 sampai 20. Kemudian di akhir lah, di sini baru dikenalkan mengenai huruf hijaiyah tanpa harokat. Alif, kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf, ya. Nah, sedangkan di kemarin jilid 1 memang belum dijelaskan. Nah, di Umi di jilid 2 ini baru dijelaskan. Namun penjelasannya juga tidak urut, tidak alif, ba, ta, sa, jim, tapi langsung diloncati seperti ini. Saya kurang tahu apa maknanya, tapi tetap kita bahas ya. Oke, di halaman 21 itu sudah mulai dikenalkan tentang huruf berharokat fathah tanwin atau fathatain ya. Kemudian di halaman selanjutnya juga membahas tentang penggunaan fathatain atau fathah tanwin. Nah, seperti itu dengan susunan huruf yang ada dalam satu kalimat. Kemudian tetap membahas, nah setelah itu ada bahasan tentang kasrah tanwin atau kasratain. Ban, bin, dorobang, dorobin. Kemudian kita bongkar lagi di halaman 32 di buku Umi jilid 2 itu dijelaskan mengenai huruf tunggal yang berharokat fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhamma tanwin. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Nah, seperti itu. Kemudian di halaman 33 itu dijelaskan juga mengenai penggabungan antara fathah tanwin atau dhammah tanwin. Dan, dun, wala, dan, waladun, ron, run, qamaron, qamarun. Nah, seperti itu ya. Di situ pembahasan jilid Umi di jilid 2. Kemudian ini di halaman 37 itu di Umi jilid 2 juga sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara huruf tantintun atau persamaan ya, bentuk lain. Tantintun ini dengan tantintun seperti ini, dan juga tantintun seperti ini. Jadi di jilid 2 ini salihin-salihat sudah mengenal mengenai bentuk lain dari huruf ta, bahwa ta tidak hanya yang bentuknya seperti ini, perahu ada orangnya 2 kalau dulu diajari, tapi kalau di jilid 2 ini sudah jelaskan bentuk lain seperti ini dan juga seperti ini, atau nama lainnya tak marbutoh. Oke, itu jilid 2 Umi ya. Dan di halaman 40 juga jelaskan sama seperti tadi, fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, angka Arab ini ada sampai 70. Kemudian huruf hijaiyah tanpa harokat tapi juga tidak urut. Itu jilid Umi atau jilid 2 di buku Umi. Yang intinya membahas tentang pengenalan huruf berharokat lain ya, berharokat kasrah, fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Itu pokok pembahasan jilid 2 dan juga pengenalan huruf sambung ya, pengenalan huruf sambung, bahwa huruf tunggal itu bisa disambung seperti ini ya, jelaskan seperti ini. Kemudian kita akan membahas jilid 2 yang ada di Iqra. Oke ya. Jilid 2 yang ada di Iqra itu apakah sama dengan jilid 2 yang ada di Umi? Ternyata tidak, sholihin sholihat. Jilid 2 Iqra itu lebih membahas ke huruf sambung. Bagaimana cara huruf tunggal itu menjadi huruf sambung. Seperti ini di halaman pertama Bu Iqra jilid 2 ada huruf ba, ta sama dengan disambung bata, bada sama dengan bada, dan seterusnya. Jadi fokusnya di huruf sambung. Setelah itu pembahasan na. Naba, na sama dengan na. Na huruf disambung seperti ini, tapi tidak ada selanjutnya. Huruf selanjutnya dilatih di sampingnya, huruf ba. Na sama dengan na. Naba sama dengan naba. Na, natana. Seperti itu teman-teman. Jadi di Umi jilid 2 ini membahas tentang huruf sambung. Bagaimana dijelaskan huruf sambung itu, misalnya ini huruf na. Huruf na di awal kalau disambung bentuknya seperti ini. Itu Umi lebih memfokuskan ke situ. Namun sayangnya itu tidak urut teman-teman. Di sini dari bata, kemudian langsung bada, taro, tawa, langsung meloncat ke huruf na. Jadi tidak urut bata saja dan lain-lain.
Nah, itu saya juga kurang tahu. Kemudian langsung meloncat ke ya. Nah, huruf sambung ya kalau di depan seperti ini. Nah, kemudian ja, kemudian sa, sama intinya semua tentang huruf sambung. Sampai di halaman 9 di Iqra 2 atau Iqra jilid 2 itu ada attention ya. Jika bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berpikir membacanya putus-putus saja. Jadi daripada dibaca panjang khotoba, nah, itu kan karena mikir, tapi itu termasuk huruf panjang sehingga lebih baik membacanya putus-putus. Khotoba, nah, seperti itu di Umi jilid 2. Jadi selain diajarkan tentang huruf sambung, di Umi jilid 2 diajarkan mengenai panjang pendek membaca kalimat. Oke. Kemudian sama prinsipnya membacanya boleh putus meskipun digandeng hurufnya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di halaman 13 mohon maaf, itu ada pengenalan huruf lam alif ya. Jadi lam seperti ini, labada sama dengan labada. Kalau lam alif penulisannya seperti ini, lam alif. Bila di muka atau di tengah bukan a tapi la. Nah, seperti ini. Lam alif. Jadi tidak bingung, bukan lala jala tapi la ajala. Itu di Umi jilid 2. Prinsipnya hanya membahas tentang huruf yang disambung, ya. Nah, kemudian ini mulai halaman 16 itu sudah dijelaskan mengenai huruf mad atau bacaan panjang. Jadi mulai dikenalkan bacaan panjang. Ma, ha, dha, la, ka, na, ro. Nah, seperti itu. Jadi di jilid 2 buku Iqra sudah dijelaskan mengenai bacaan mad tabi'i atau mad yang panjang ya. Kemudian selanjutnya ini juga sama, fokusnya mana panjang mana pendek. Sabata, sabata. Nah, seperti itu fokusnya ke panjang dan pendek. Dan di Umi adik-adik sering lihat yang saya suka itu ada beberapa variasi seperti ini ya. Bagus dibaca dengan irama nyanyian. Nah, ini ada huruf na 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 na. Nah, seperti itu variasi ya. Jadi mungkin anak-anak yang kecil tuh suka dibuat irama seperti itu. Saya buat irama balonku. Na 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 na, tapi panjang pendeknya harus benar. Ya, seperti itu. Jadi guru bisa bervariasi sendiri ya. Nah, itu kemudian ditekankan lagi, keliru baca panjang pendek adalah kesalahan besar. Nah, jadi di Iqra jilid 2 ini memang disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti. Maka hati-hatilah. Fokusnya mengenai huruf sambung dan juga huruf panjang pendek. Nah, seperti ini. Kemudian pengenalan huruf panjang juga dengan tanda seperti ini ya. Ba sama dengan ba. Di situ, dan ini juga dianggap tidak ada. Saja sama dengan saja. Jadi huruf seperti ya ini dianggap tidak ada. Itu pokoknya mengenai panjang pendek dijelaskan semua di jilid 2 buku Iqra ini. Sarihat. Di halaman-halaman setelahnya juga sama, dan juga ini jelas bedakan bunyi huruf dan panjang pendeknya. Selain panjang pendek tapi bunyi hurufnya juga harus beda, juga harus tetap ditekankan. Misalkan ini sasya, sasya, sasa. Nah, seperti itu. Yang mirip-mirip itu tetap ditekankan di Iqra. Itu salah satu keunggulannya di buku Iqra. Jadi huruf-huruf yang mirip itu tetap diperhatikan, walaupun pembahasan lain. Kalau pembahasan panjang pendek tetap huruf yang mirip juga diperhatikan. Jadi seperti itu solihun-solihat. Dan di Epta ini itu juga sama, bila bacaan telah benar makhrajnya walau pelan dan betul semua panjang pendeknya, boleh naik ke jilid berikutnya. Jadi itu di Iqra jilid 2 ya, di buku Iqra yang fokus pembahasannya adalah tentang huruf sambung dan juga bacaan panjang pendek. Berbeda dengan Umi yang tadi. Kalau di Umi fokusnya harokat lain selain harokat fathah dan juga huruf sambung. Kalau di Iqra itu huruf sambung dan juga bacaan panjang pendek. Namun kalau kita bandingkan tadi, kita lihat tadi mungkin lebih simpel yang Umi ya kalau huruf sambungnya ya.
Jadi tinggal seperti ini, sasisu sama dengan sasisu, pokoknya disambung semua, fokus ke situ. Kemudian di sini juga mulai dikenalkan bacaan apa yang lain, harokat yang lain itu di umi. Kalau di Iqra tadi lebih rinci ya masalah panjang pendek dan juga huruf sambungnya. Misalkan huruf sambung, kalau huruf nun kalau di awal seperti apa, kalau di akhir juga seperti apa. Jadi itu solihin solihat silakan bisa dipilih. Menurut kalian apa buku Iqra jilid 2 dan buku Iqra jilid umi ini seimbang, atau lebih baik jilid 2 umi atau lebih baik jilid 2 Iqra? Itu pilihan Anda semua ya. Yang terpenting menurut saya itu belajar pelan-pelan asalkan paham ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan memilih jilid 2 yang umi. Karena apa? Karena panjang pendek itu nanti dulu kalau menurut saya. Yang penting harokat yang bervariasi itu kita paham, dan juga urut sambungnya sederhana seperti ini itu kita paham, dan juga ini urut. Nah sekali lagi urut mulai dari yang tadi